Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir pada malam ini. Ya, selamat berjumpa kembali. Kita kembali lanjutkan sesuai dengan kehendak Tuhan, teman-teman. Apa yang kita dapati tiap waktu di dalam pelajaran untuk melanjutkan jalan kerahiman ilahi ya. Terima kasih untuk kesempatan nih. Pada malam ini saya ingin membagi mengenai kehidupan Santa Faustina di dalam hal pengorbanan, pertobatan, dan misinya yang terungkap ya untuk dunia ini. Jadi di dalam catatan buku harian Santa Faustina nomor 39, Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Anakku, satukanlah dirimu erat-erat denganku pada saat kurban dan persembahkanlah darahku dan lukaku kepada Bapakku sebagai penebus dosa-dosa kota itu." Jadi ini permintaan Yesus kepada Santa Faustina untuk kota di mana ia tinggal, di mana negara tersebut yang terancam bahaya, yaitu Polandia. Jadi kita semua juga mempunyai kewajiban bagaimana kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal, untuk pertobatan orang-orang berdosa yang berada di dalamnya, dan untuk keselamatan kota tersebut. Jadi dalam latihan rohani minggu ini ya, saya akan membahas kehidupan Santa Faustina dalam fase sebagai seorang religius muda yang mengkonsentrasikan hidupnya kepada Yesus serta beberapa pengorbanan yang ia persembahkan kepada Tuhan dan perjuangan yang ia alami. Kita akan melihat banyaknya perpindahan Suster Faustina ke berbagai biara dan ketaatannya terhadap apapun yang Tuhan minta darinya. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada suster yang sederhana dan rendah hati ini. Selain percakapan pribadi yang ia lakukan dengan Yesus dan Bunda Maria, Yesus menampakkan diri kepadanya di sel kamarnya ya, pada suatu malam di bulan Februari yang dingin di kota Plok untuk mengundangnya menjadi utusan kerahiman ilahinya. Ini adalah awal dari pembaharuan besar ajaran kerahiman ilahi dan pengabdian surga dalam kehidupan gereja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pada titik ini, Suster Faustina tenggelam dalam tahap kehidupan religius muda yang dimulai dengan mengikrarkan kaul kekal dan berlangsung selama jangka waktu untuk 5 tahun. Dia beruntung bisa tinggal di satu tempat selama 2 tahun saat masih sebagai pemula. Tapi sekarang dia harus berpindah-pindah tempat tinggalnya. Seperti yang dapat kita bayangkan, sering berpindah-pindah ke berbagai biara yang memerlukan tempat tidur yang berbeda, berganti tanggung jawab dalam pekerjaan, dan bertemu dengan para suster-suster baru. Hal ini sulit, bahkan
bagi seseorang yang berada dalam kondisi kesehatan yang terbaik pun. Pemimpin umumnya, superiornya, yaitu Muda Mikael, kemudian mengatakan bahwa Suster Faustina dibutuhkan di berbagai tempat untuk menggantikan suster-suster tertentu. Dan merupakan satu-satunya suster yang akan pindah tanpa perlu repot. Betapapun sulitnya, berbagai perubahan tempat tinggal, Suster Faustina tidak pernah mengeluh, terutama karena dia memandang segala sesuatu yang terjadi adalah sebagai kehendak kudus, kehendak suci Tuhan di dalam hidupnya. Di antara banyak perpindahan tempat tinggalnya, Suster Faustina pergi dari Warsawa ke Vilnius, kemudian ke Jalan Jitnia di Warsaw, dan terus ke Krakow, salah satu bagian dari Warsaw. Beberapa minggu kemudian, dia berangkat ke Kiers, dekat Poznan, untuk menggantikan saudarinya yang sakit di sana. Dia selalu berusaha untuk terjun langsung ke dalam ritme pekerjaan yang diharapkan dalam setiap pekerjaan baru di lingkungannya. Selama beberapa bulan, Suster Faustina bekerja di dapur di Kiers dan kemudian kembali ke Krakow untuk bertanggung jawab atas kebunnya. Dia juga bekerja dengan gadis-gadis di sana. Orang suci yang sedang dalam masa pertumbuhan ini pasti mempunyai cara khusus terhadap gadis-gadis itu, karena di kemudian hari ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa Suster Faustina akan berangkat ke Warsaw, mereka mengeluh dan mengancam akan berkemas dan pergi bersamanya. Berarti betapa ia dicintai oleh para gadis-gadis yang tinggal bersama padanya. Selama periode waktu itu, Suster Faustina diminta oleh Yesus dan Bunda Maria untuk berdoa untuk tanah airnya, yaitu Polandia. Jadi, dalam hal ini, kita semua mempunyai tugas khusus juga dalam memperhatikan tanah air di mana kita tinggal. Kita harus mendoakan tanah air tersebut agar selalu tentram, damai, dan sejahtera. Selama ini, Suster Faustina harus menyatukan doanya dengan Bunda Maria untuk tanah airnya Polandia. Yesus berkata, berdoalah dengan segenap hatimu, bersatu dengan Bunda Maria, dan cobalah juga untuk melakukan jalan salib. Ibu Superior Suster Faustina tidak mau memberikan izin selama 1 jam penuh setiap hari, melainkan saat Suster Faustina bisa mampu memanfaatkan waktu di mana ia setelah selesai tugasnya. Jadi tidak ada waktu khusus selama 1 jam untuk melakukan doa tersebut, tetapi saat dia telah selesai dalam tugas hariannya, baru ia boleh melakukannya. Pada hari ke-7 novena, Suster Faustina mendapat penglihatan tentang Bunda Maria yang mengenakan jubah cerah, berdiri di antara langit dan bumi. Dia sedang berdoa dengan tangan terlipat di dadanya.
dan dia menatap ke arah surga dengan sinar api yang memancar dari hatinya. Ada yang memancar ke arah surga, dan ada pula yang memancar ke arah Polandia. Pada kesempatan lain, Yesus mengatakan kepada Suster Faustina bahwa dia akan menghukum kota terindah di Polandia seperti yang dia alami terhadap Sodom dan Gomora. Suster Faustina bergidik dan berdoa ketika dia menyaksikan gambaran murka Tuhan yang besar. Tak lama kemudian Yesus meminta penebusan dari Suster Faustina. Anakku, satukanlah dirimu erat-erat denganku selama kurban dan persembahan, dan persembahkan darahku dan luka-lukaku kepada Bapakku sebagai perdamaian atas dosa-dosa kota itu. Ulangi ini tanpa henti sepanjang misa kudus. Lakukanlah ini selama 7 hari di catatan hariannya nomor 39. Suster Faustina tidak perlu meminta izin kepada ibu superiornya lagi. Dia melaksanakannya pada setiap misa kudus. Pada hari ke-7, Suster Faustina melihat Yesus di awan cerah. Dia segera memohon kepadanya untuk memandang dengan penuh belas kasihan atas kotanya dan seluruh negerinya. Dia melihat Yesus menunduk dengan anggun. Suster Faustina menulis dalam catatan hariannya nomor 39, ketika saya melihat kebaikan Yesus, saya mulai memohon berkat-Nya. Segera Yesus berkata kepadanya, demi kamu, aku memberkati seluruh negeri. Yesus membuat tanda salib besar di atas Polandia. Suster Faustina dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa saat melihat Tuhan dan Juru Selamatnya memberkati negaranya. Jadi kita semua memperhatikan betapa luar biasanya doa koronka, doa mempersembahkan darah dan air yang diajarkan Yesus kepada Santa Faustina. Jadi saat kita berdoa dalam misa kudus, saat itulah saat yang terkuat dalam memohon permohonan doa dan dipersembahkan di dalam misa kudus. Selama kurban misa, persembahkan darahku dan luka-lukaku kepada Bapakku sebagai pendamaian atas dosa-dosa kota itu. Ulangi ini tanpa henti sepanjang misa kudus. Lakukanlah selama 7 hari. Saya kira kita sebagai pendoa-pendoa yang setia, kita juga diberikan tanggung jawab ya dalam hal berdoa, khususnya untuk waktu-waktu yang begitu tidak stabil di semua negara di mana kita bisa melihat kekacauan dunia yang luar biasa. Jadi saya mengharapkan dari kita, setiap di mana kita berada, berdoalah untuk negara-negara di mana kita berada, terutama untuk Indonesia, agar bertumbuh, berkembang dengan aman, damai, dan sejahtera. Dan terhadap bencana alam yang di mana-mana semuanya pada terjadi, agar murka Tuhan bisa terlewatkan dan Indonesia terselamatkan. Jadi juga pada saat menjelang pemilu ini, juga kita mohon supaya terpilihlah
sesuai dengan kehendak Tuhan untuk calon yang ditunjukkan untuk memimpin Indonesia. Jadi pada saat hari ke-7, Suster Faustina melihat bahwa bagaimana Yesus menjawab doanya, dan Yesus memberkati kota tersebut dan negeri tersebut. Jadi ini adalah bagian dari tugas-tugas kita, bagaimana kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kasih, memohon supaya negara kita dijaga dengan baik. Jadi dalam hal ini, saya juga ingin membagikan bahwa kepada beberapa santo, bahwa Yesus juga memohon. Saat ini adalah saat di mana Santa Faustina diajari doa kerahiman ilahi itu dan dibagikan kepada kita. Tetapi sebelumnya, pada waktu zamannya Santa Gertrude, di mana di waktunya Santa Maria Magdalena de Pasi, di mana juga diminta bahwa darah berharga Yesus adalah harga keselamatan kita. Itu adalah anugerah yang nilainya tak terhingga, sangat berkenan kepada Allah Bapa. Hanya sedikit jiwa yang mengetahui hal ini. Namun darah berharga adalah pemberian Tuhan kepada kita. Hal ini ditegaskan oleh para teolog dan orang suci, misalnya Santa Melchilde dan Santa Maria Magdalena de Pasi. Kata-kata berikut ini seharusnya mendorong kita untuk berdoa bagi pertobatan orang-orang berdosa, bahkan pada saat-saat terakhir mereka. Jadi, kalau suatu negara terjadi kekacauan, artinya di dalam negara tersebut, di mana kita berada, di seluruh dunia saat ini, kita harus berjuang kuat dalam hal berdoa, bagaimana membawa pertobatan kembali ke jalan Tuhan, terutama bagi pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut, agar mereka bersikap bijaksana dalam melindungi rakyatnya dengan bijaksana dan mengasihi rakyatnya. Jadi dalam hal ini, kita harus mendoakan pertobatan bagi dunia, pertobatan bagi orang-orang berdosa, sehingga rencana-rencana mereka dapat digagalkan dari pertobatan mereka. Jadi doa ini dipanjatkan sangat luar biasa dahsyatnya. Sedangkan yang mulia ya, Louis de Blasius mengatakan, Tuhan sendiri telah berkenan untuk menyatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kata-kata berikut ini ya, yang disarankan kepada umat beriman ketika sedang sekarat atau diucapkan secara saleh dengan kata-kata atau dalam pikiran oleh mereka yang sedang sekarat. Tapi ini adalah bagi mereka yang sedang sekarat. Tapi kita juga bisa berdoa bagi mereka, sehingga tak seorang pun yang beriman Katolik bisa binasa. Jadi ini juga dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh meminta belas kasih Tuhan ya. Pada saat yang sama, ini juga dikatakan bahwa kita harus yang mulia Leo Dupont ya. Pada saat yang sama, saya harus menceritakan kepada Anda salah satu devosi saya yang dipinjam dari Santa Teresa.
Dan saya mohon agar Anda menggunakannya untuk keperluan Anda sendiri kapanpun ada kesempatan. Orang suci itu ketika mendengar kematian salah satu teman lamanya, berseru kepada Tuhan, Tuhan, jika sepanjang hidupku aku telah melakukan hal baik, terapkanlah pada jiwa tersebut. Dan pada saat yang sama, dia memahami bahwa jiwa indah yang menjadi perantaraan dalam doanya telah naik ke surga. Kepada Suster Maria dari Santo Petrus, Tuhan berkata, mintalah kepada Bapakku sebanyak jiwa-jiwa yang kutumpahkan selama sengsaraku. Dengan meminta agar darah berharga dicurahkan ke atas jiwa-jiwa, kita mencegah darah berharga itu tertumpah ke tanah dengan sia-sia. Dalam pemeliharaannya yang misterius, Allah telah menyerahkan keselamatan orang-orang ke dalam tangan kita. Kita harus memintanya dan memintanya dengan sungguh-sungguh dan sering. Salah satu cara terbaik untuk berpartisipasi dalam rahmat dan berkat darah berharga adalah dengan mempersembahkannya kepada Bapa yang kekal. Persembahan, kata Pastor Faber, lebih dari sekedar doa. Dalam doa kita adalah penerimanya. Namun ketika kita memberikan persembahan, Tuhan menjamin untuk menerima sesuatu dari kita. Ini dikatakan oleh Santa Maria Magdalena de Pasi. Ketika dalam keadaan ekstasi, pernah ia berseru, setiap makhluk mempersembahkan darah yang melaluinya ia telah ditebus. Ia menawarkan pemberian yang nilainya tidak terbatas, yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk lain. Tuhan mengungkapkan praktek pemberian persembahan ini kepada biarawati Karmelit suci ini ketika dia mengeluh kepadanya bahwa begitu sedikit upaya yang dilakukan di dunia ini untuk melucuti keadilan ilahinya terhadap orang-orang berdosa. Menindaklanjuti peringatan ini, dia setiap hari mempersembahkan darah suci berharga 50 kali bagi yang hidup dan yang mati. Dia melakukan ini dengan penuh semangat, sehingga pada kesempatan yang berbeda, Tuhan menunjukkan padanya jiwa-jiwa yang telah bertobat atau dibebaskan dari api penyucian. Di lain waktu, ketika Santa Maria Magdalena de Pasi berada dalam ekstasi, dia melihat semua pelindung suci kota Florence ditemani oleh orang-orang kudusnya yang tak terhitung banyaknya. Di hadapan tata Allah menjadi perantara bagi para pendosa. Namun, permohonan mereka masih belum terjawab. Kemudian malaikat pelindung orang-orang berdosa yang malang mendekat. Namun doa mereka tetap tidak didengar. Tetap tidak terdengar. Berikutnya datanglah banyak orang yang diberkati untuk menjadi perantara bagi jiwa-jiwa yang bersalah. Sambil memohon belas kasihan Allah, pada saat yang sama mereka bermaksud mempersembahkan darah berharga kepada Bapa yang kekal. Dan karena manfaat darah berharga dari Yesus, permohonan mereka dikabulkan. Bukankah contoh-contoh ini seharusnya mendorong kita sering mempersembahkan darah berharga sepanjang hari? Jadi itu yang diberikan persis sama seperti yang diberikan oleh Yesus untuk kita semua melalui Santa Faustina. Dan dalam pengajaran bagaimana berdoa,
Koronka dan berdoa darah dan air. Jadi ini salah satu contoh yang dipakai oleh di dalam catatan di Rakolta 188, Bapa yang kekal, aku persembahkan kepadamu darah Yesus Kristus yang paling berharga sebagai penebus dosa-dosaku, sebagai permohonan bagi jiwa-jiwa suci di api penyucian dan untuk kebutuhan gereja suci. Jadi untuk memperoleh rahmat khusus melalui darah berharga Yesus Kristus, marilah kita memohon kepada Perawan Maria yang terberkati untuk mempersembahkannya sebagai pengganti kita. Nasihat ini diberikan kepada kita oleh banyak hamba Tuhan yang taat, khususnya oleh Santo John Vianney, penyembuh dari Ars, yang mengatakan bahwa ini adalah metode doa terbaik. Beliau selanjutnya menambahkan, anak-anakku, perhatikanlah hal ini dengan baik. Setiap kali aku memperoleh suatu rahmat, hal itu diperoleh dengan cara ini yang tidak pernah ku ketahui gagal. Kita dapat mempersembahkan ini berkali-kali dalam sehari. Kita dapat menggunakan kata-kata ini. Hati Maria yang tak bernoda, maukah engkau mempersembahkan kepada Bapa yang kekal darah berharga Tuhan kita Yesus Kristus untuk pertobatan orang-orang berdosa, khususnya dan sebut namanya. Jadi tulisan dari Santa Gertrude penuh dengan sentimen terindah mengenai darah berharga. Kepada Santa Matilda, Tuhan kita pernah menampakkan dirinya di altar dengan tangan terulur dan darah mengalir dari luka-lukanya. Aku menunjukkan luka-luka berdarah ini kepada Bapakku untuk meredahkan murkanya. Dia mengampuni ketika dia melihat darah dari putra terkasihnya. Jadi ini sungguh begitu indah yang bisa saya bagikan. Jadi sebagai untuk mengakhiri ini ya, pada malam ini saya lanjutkan lagi. Itu kan contoh dari darah berharga. Jadi dari Santa Faustina, berarti dari zaman dulu Yesus telah memberikan contoh begitu banyak bagaimana doa yang sesungguhnya membawa banyak pertobatan, khususnya di dalam catatan darinya Santa Faustina nomor 39. Anakku, satukanlah dirimu erat-erat denganku pada saat kurban dan persembahkan darahku dan lukaku kepada Bapakku sebagai penebusan dosa-dosa kota tersebut dan juga bagi orang-orang yang hidup pada saat ini bagi pertobatan dunia. Pada kesempatan lain kita lanjut ya. Jadi Suster Faustina sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya sebagai sekretaris kerajaan ilahi dan mencatat semuanya ini dengan baik sekali. Jadi pada kesempatan lain Yesus mengatakan kepada Suster Faustina bahwa dia akan menghukum kota terindah dari Polandia tersebut. Dan ini telah saya tadi bacakan ya. Dan kita lihat bagaimana Yesus mendengar doa tersebut dan ia memberkati kota tersebut dengan membuat tanda salib. Jadi Suster Faustina kembali ke Warsa dengan membuat gadis-gadis di Kroco
tempat di mana sebelumnya ia berada, kecewa dan begitu menyayanginya sehingga mereka sangat sedih dengan kepergiannya Suster Faustina. Di sana Suster Faustina membantu merawat, karena di sana Suster Faustina membantu merawat gadis-gadis tersebut yang berjumlah 200 orang sekitar, dan para suster yang tinggal di sana. Dia merawat mereka dan memasak untuk mereka. Jadi dia sekali lagi harus berusaha keras untuk menjalankan tugasnya karena dia lagi menderita penyakit dan tantangan fisik. Dan juga menanggung semacam sakit seperti tusukan jarum yang menyakitkan dari para suster-suster yang menjauhinya karena kehidupan batinnya yang mendalam dan orang-orang mengira dia berpura-pura sakit. Suster Faustina belajar dari Yesus sendiri tentang kuasa dalam mempersembahkan kurban dan penebusan dosa kepadanya. Yang segar dalam ingatannya adalah kegembiraan yang memenuhi hatinya ketika dia menyaksikan berkat besar yang Yesus berikan kepada negaranya. Setelah dia menyatukan doanya dengan sengsara Yesus pada Misa Kudus seperti yang diperintahkan Yesus. Melalui ketaatannya, pengabdiannya yang setia pada pekerjaannya, kehidupan doanya yang intens, dan pengorbanan serta tantangan yang ia persembahkan kepada surga, Tuhan yang baik selalu mentransformasikan jiwa Suster Faustina pada akhirnya menjadi semakin seperti Yesus karena ia bersatu dengannya. Ini semua bisa terjadi karena Santa Faustina, Suster Faustina, hidup di dalam kehendak Allah. Itu nanti kita akan uraikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kehendak Allah kita menjadi satu dengan Yesus. Yesus ada di dalam kita, kita di dalam kehendak Allah. Itu begitu indahnya sehingga Santa Faustina ditransform jiwanya. Pada akhirnya semakin mirip, semakin menjadi seperti Yesus yang hidup dan bersatu di dalam dirinya. Pada musim semi tahun 1930, Suster Faustina dikirim ke kota Plock untuk bekerja di dapur rumah kongregasi malaikat pelindung, malaikat penjaga. Namun itu tidak berlangsung lama. Sebelum dia dikirim ke rumah peristirahatan, saudara perempuannya tidak jauh dari sana di Biala. Dia tinggal di sana beberapa bulan sebelum kembali ke Plock untuk membantu di toko roti dan menjaga toko. Di Plock itulah Suster Faustina menerima misi besarnya dari surga, dari Yesus melalui penglihatan spektakuler tentang Yesus pada tanggal 22 Februari 1931. Pada malam hari di selnya, Suster Faustina melihat Yesus berpakaian putih dengan satu tangan terangkat sebagai tangan yang memberkati ya. Yang lain menyentuh pakaian di bagian dadanya. Suster Faustina mencatat setiap detail di dalam buku hariannya. Dari bawah pakaian sedikit ditarik ke samping di bagian dada, memancar dua sinar besar, satu merah, yang lain warna putih pucat. Dia menjelaskan pengalamannya dalam diam. Aku terus menatap
Tuhan Yesus, jiwaku terpukau dengan rasa kagum, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Yesus kemudian menjelaskan misinya. Lukiskanlah sebuah gambar sesuai dengan pola yang kau lihat. Dengan tanda tangan Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus upam tobie. Yesus, I trust in you. Aku ingin agar gambar ini dihormati pertama-tama di dalam kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Yesus melanjutkan, aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar ini tidak akan binasa. Aku juga menjanjikan kemenangan atas musuh-musuh yang sudah ada di dunia ini, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri yang akan mempertahankan sebagai kemuliaanku sendiri. Ini di catatan harian nomor 47 dan 48. Kita akan membahas peran Santa Faustina mengenai pesan dan devosi kerajaan ilahi mungkin di hari-hari berikut. Tapi saya kira saya sudah pernah menjelaskannya sebelumnya. Saya lupa. Jadi nanti kita perhatikan kembali. Jadi yang perlu kita renungkan setelah melihat semua yang ada, yang telah saya berikan pada malam ini, coba kita luangkan waktu sepanjang minggu ini untuk merenungkan kehidupan kita sendiri ya. Bisakah Anda, saya, dan kita semua ya, berkorban dan melakukan sebagai penance sebagai penyilihan dosa ya, dengan tenang dan penuh kasih demi manfaat jiwa-jiwa lain. Jadi kita bisa melakukan suatu penyilihan semacam puasa, memberikan waktu kita berdoa, dan memberikan pekerjaan-pekerjaan baik, amal kasih kepada sesama kita. Itu namanya penyilihan. Dengan tenang dan penuh kasih demi manfaat jiwa-jiwa lain. Yang kedua, dapatkah kita mempersembahkan kepada Tuhan kesulitan-kesulitan hidup kita sehari-hari sambil mengingat bahwa kita sebenarnya mengupayakan keselamatan kita melalui banyak tugas sehari-hari. Jadi kita pun dalam kesulitan hidup sehari-hari, di mana kita merasakan kadang-kadang sangat membosankan atau sesuatu yang ini, tapi itu kita bekerja melalui kasih, melalui kesabaran, itu juga merupakan suatu keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga bagi jiwa-jiwa yang kita doakan melalui tugas-tugas sehari-hari kita ya. Jadi kita berdoalah memohon rahmat belas kasih untuk menerima kehendak suci Allah Bapa dalam hidup kita sebagai yang dilakukan oleh Santa Faustina. Jadi kita mengikuti jejaknya Santa Faustina. Bagaimana di dalam kesibukan setiap harinya dia tidak pernah mengeluh, walaupun dia harus berpindah-pindah banyak tempat untuk menolong suster-suster baru, untuk menolong suster-suster yang sakit, tapi ia melakukan dengan taat
dengan penuh kasih. Jadi kita juga diminta untuk selalu ingat, di samping memberikan hidup kita bagi keselamatan jiwa, kita juga diminta membuat amal kasih, yaitu tindakan belas kasih. Tuhan kita memanggil kita untuk melayani orang lain di dalam perbuatan, perkataan, dan doa-doa. Dalam catatan harian nomor 163, berdoalah dan pikirkan orang-orang yang Anda temui setiap hari yang akan mendapat manfaat dari tindakan belas kasih yang tiba-tiba. Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang mengalami masa sulit? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka? Apakah ada tunawisma yang Anda lihat di sekitar kota di mana Anda tinggal? Bisakah Anda menawarkan sup atau roti atau makanan kepada mereka? Bisakah Anda menunjukkan belas kasih Tuhan dengan cara yang mengejutkan dan suci kepada seseorang yang mencari-cari kesalahan Anda atau yang mengintimidasi Anda dengan cara tertentu? Bisakah Anda membagikan iman Anda kepada seseorang di dalam minggu ini? Mintalah Santa Faustina untuk membantu kita semua. Mari kita tutup dengan doa, di mana doa ini bisa didoakan sepanjang minggu ini ya. Yesus yang Maha Penyayang, terima kasih telah memilih Santa Faustina untuk menyampaikan pesan besar kerahiman ilahi. Tolong gunakan aku, yaitu kita semua ya di sini, untuk menunjukkan belas kasih-Mu kepada orang lain yang membutuhkan. Bunda Maria, bimbinglah aku. Santa Faustina, doakanlah aku. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati. Terima kasih Ibu Cynthia atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam.